Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, awalnya Juma merasa pintar tentang Alkitab. Tetapi kali ini dua orang apologet Kristen membuat Juma tidak berkutik, bahkan menunjukkan kebotolan Juma terhadap Alkitab. Jadi buat saudara yang terus mendukung apologet Kristen menyatakan kebenaran, silahkan tekan tombol like. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini dan setelahnya kita berikan komentar kita. Rasul yang disampaikan oleh Paulus, kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Iya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Menyembah materi kita itu cuma satu materi kita, nggak ada yang lebih daripada itu. Materi kita biar tidak debat kusir, bagaimana saya akan buktikan kepada kamu bahwa Quran tidak lain adalah sebuah jiplakan dari Bible yang keliru. Itu dua arah. Baik. Satu arah aja. Al-Quran aja kita bahas. Dua arah itu. Enggak satu arah aja. Kita bahas Al-Quran aja. Ngapain bahas Bibelmu? Kau kan ahli Al-Quran. Kita biar tidak akan membahas Bibelmu kalau sama Edis, nggak mungkin. Edis kan orang paling takut dibahas tentang Bible. Loh, kau seranglah Bibleku. Sudah kusuruh kau serang Bibleku, masa tidak mampu? Enggak. Saya enggak. Menyerah dia, tidak mampu dia, saudara. Saya enggak tahu. Kalau Edis itu ternyata berani dibahas Bible. Enggak usah. Kau kan sering bilang bahwasanya Lukas itu kitab wartawan. Enggak usah. Enggak gimana kalau kita bahas itu, enggak usah. Kita bahas Al-Quran aja. Yang lain diam ya. Oke. Udah enggak fair ini, main bisukan. Enggak bisa kayak gini diskusi. Dengar. Jangan di-mute. Dengarkan, tema kita adalah Edis menuduh. Tema kita adalah bahwasanya Quran menjiplak kitab wartawan Lukas. Gimana? Oke, baik. Iya. Oke, sekarang ya. Saya mulai. Yang lain turun dulu lah. Ngapain di sini yang lain kalau kita berdua? Jangan di-mute. Jangan ada yang mem-mute. Gini aja, kalau kau ke channel ini saya nanti di framing. Kalau kita tukang mute, biarkan aja dia ngomong. Channel saya gimana? Berani nggak? Siapa yang main mute ini? Saya turun kalau dia di-mute. Bisa di-mute terus berkali-kali dia di-mute. Berkali-kali saya dibisukan. Kenapa? Saya turun. Dengarkan semua. Enggak ada yang nge-mute. Main bisu-bisukan kalian ini. Berarti dia sendiri yang mute dirinya gitu. Saya dibisukan ini siapa? Berarti dia sendiri yang mute dirinya. Iya, benar Guru. Kita moderasi bisu-bisukan. Oh gitu. Berarti dia sendiri yang mute dirinya. Iya. Sekarang temamu adalah Edis menuduh Al-Quran menciplak kitab Lukas. Betul? Iya, ayo. Gimana? Yang lain turun dong. Oke. Sekarang kamu bernarasi, buktikan kepada kami umat Islam. Iya, yang lain turun. Kenapa yang di sini nanti jadi bersorak mereka? Gimana Dalbo? Dengarkan. Kita biar serius Dalbo. Kau saya kasih waktu 5 menit. Kau moderator. Sekarang gimana? Yang lain turun karena nggak ada gunanya mereka di sini. Temanya cuma satu arah loh, cuma Al-Quran loh dibahas. Oke? Jul, sekarang kamu narasikan peluang sebesar-besarnya untuk membuktikan bahwa Bible itu salah. Ayo. Enggak. Al-Quran aja. Coba kamu narasikan. Enggak berani dia membuktikan karena dia tidak akan mampu. Coba kamu narasikan karena sekarang 5 menit lamanya ke depan menunjukkan di mana kesalahan dari Injil Lukas. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan penjiplakan terhadap kitab Lukas. Nah, di sini aja kau udah nggak sekolah. Di sini saja kau sudah tidak sekolah. Siapa yang bilang bahwasanya Muhammad menjiplak? Melihat Rasulullah menjiplak, pada kapan itu terjadi? Di mana kejadiannya? Sekarang gimana? Diatur waktunya gimana? Apa materi-materi yang diambil Al-Quran dari Lukas? Harus Anda buktikan. Anda menuduh kan? Anda menuduh bahwa Al-Quran itu menciplak kitab Lukas. Siapa yang menciplak? Kapan? Orangnya sebutkan. Silakan. Saya tunggu.
Penulis Quran itulah gimana? Siapa? Penulis Quran tidak diketahui. Iya, siapa yang menciplak kitab Penulis Lukas Quran itu tidak siapa? diketahui, gimana sih kamu? Siapa? Loh, tidak diketahui tapi kamu menuduh. Penulis Quran tidak diketahui. Teman-teman, dia menuduh tapi dia nggak tahu. Penulis Quran itu memang tidak diketahui, gimana? Dia menuduh Al-Quran menciplak Siapa kitab penulis Lukas. Quran menurut Quran? Siapa pelakunya? Enggak, Siapa pelakunya penulis yang Quran menciplak? menurut Quran itu siapa? Penulis Quran menurut Quran siapa? Yang melakukan Kau ciplakan jawab dulu, itu kau jawab dulu. siapa? Siapa Itu kapan penulis Quran terjadi? menurut Quran? Silakan, Siapa kita penulis tunggu Quran ya, menurut teman-teman. Quran? Siapa penulis Al-Quran menurut Al-Quran siapa? Said salah satunya. Mana ayat berapa? Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Said salah satu Surat penulisnya. Sekarang berapa kau tunjukkan. ayat berapa Sekarang yang kau menunjukkan tunjukkan atau yang mengatakan? Said menciplak Lukas. Sudah main bisukan. Ayo, kita Sudah tunggu main ya. bisukan, sudah main bisukan. Di Udah, mana sekarang gini. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Zaid adalah penulis Quran. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Zaid adalah penulis Quran. Di Quran surat berapa ayat berapa? Husu Al-Quran min arba'ah. Itu Mana kata ayat berapa? Rasulullah. Surat berapa ayat berapa? Terima Al-Quran dari keempat Surat sahabat berapa itu. ayat berapa? Salah satunya adalah Surat Said. berapa ayat berapa? Sekarang Surat kamu berapa ayat berapa? Kamu Surat menuduh berapa? Al-Quran menciplak kitab Lukas. Surat berapa Buktikan ayat tuduhanmu berapa? itu. Surat berapa Buktikan ayat berapa? tuduhanmu. Surat berapa ayat berapa yang mengatakan bahwa Zaid tuduhanmu. adalah penulis Quran? Surat berapa? Buktikan tuduhanmu. Kau nggak jawab. Untuk apa? Dia menuduh, kan? Kenapa Dia kau nanya menuduh, kan? kepada saya siapa yang menjiplak sedangkan penulis Quran itu tidak dikenal? Ya kan menuduh. Kalau saya menuduh kan jelas nih, misalnya Paulus menciplak Ulangan. Saya buktikan. Di mana tertulis? Apa Di dalam hubungannya dengan Galatia Quranmu? 3, Apa hubungannya nomor dengan 13. Quranmu? Ya kan? Yang saya tanyakan sama kamu terbukti kan? adalah Terbukti. di mana Kalau saya di dalam menuduh, Bible, saya di mana buktikan. di dalam Quran bahwasanya Kalau saya Zaid itu menuduh, penulis Saya Quran? buktikan. Contoh. Iya, di dalam Quran di mana Bible Zaid itu kitab penulis Ulangan. Saya buktikan. Di mana itu tertulis? bisukan? Oke, saya Di permisi kalau main Galatia 3, bisukan. Nomor 13. Saya permisi. Nah, sekarang Main bisukan. kamu menuduh Al-Quran menciplak Lukas. Ayo, tunjukkan. Siapa yang menciplak kitab Lukas itu? Harus kau buktikan dong. Harus dong. Ini satu arah aja loh. Al-Quran aja kita bahas. Mencrep. Masakan saya tanya. Bahwa salah satu sahabat Rasul yang menulis Al-Quran adalah Said. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Loh. Harusnya kamu yang menunjukkan. Begini loh bang. Al-Quran itu dituliskan oleh Said. Ini buktinya. Said mengutip dari kitab Lukas pada tanggal sekian, hari ini, tahun sekian. Dibuktikan oleh ini, bla 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 bla. Lalu disadur masuk ke dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Itu baru bukti. Kalau cuma datang, inilah aku dua arah loh, membuktikan Al-Quran itu menciplak Lukas loh. Saya bisa membuktikan loh. Dasar manusia lagi bete. Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini. Paulus. Begini, Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu Yang nulis bukan Lukas Rasul siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lah yang nulis kamu kan motif Lukas. Ya, oke. Gini. Batalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan aku. Lawak-lawak kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak. Apakah kebenaran itu bersifat mutlak, ataukah ia tergantung pada sudut pandang manusia? Dalam diskusi kali ini, kami menghadirkan dua narasumber yang berani menguji keyakinan mereka, yaitu Agatha dan Khalid, dalam perdebatan mendalam tentang agama, kitab suci, dan tradisi keimanan.
Saksikan bagaimana mereka saling bertukar argumen, membongkar logika, dan mempertanyakan ajaran yang telah lama dipercaya. Siapkah Anda mendengar perspektif baru yang mungkin menantang keyakinan Anda? Di akhir video ada 3 kesimpulan penting. Selamat menyaksikan. Khalid pengen naik. Mana Khalid? Di atas pala. Oh, udah di atas. Ya, tolong dibantu Khalid. Ya, apa pertanyaannya? Kalau Di mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? kita mengimani hadis, kita punya hadis, punya Al-Quran. Di mana? Kita imani. Sabda Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Iya, mana? Harus bahasa Arab. Nah, dia sholat bahasa Arab apa tidak? Rasulullah. Berarti Muhammad sholat karena Muhammad bahasa Arab, dia pakai, kalian sholat pakai bahasa Arab gitu? Oke. Kalau gitu kenapa? Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya, betul, pakai bahasa Arab. Betul. Kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah, yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Palado. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku nikah. Muhammad nggak ada ijab kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Bagaimana itu? Iya, mengikuti akhlaknya, aturannya, ajarannya. Nggak cara nikahnya ndak? Tadi pertanyaannya, beribadah boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh. Iya. Kalau itu berdoa, kecuali sholat harus bahasa Arab. Oke, kan bahasanya tidak ada. Ikutilah sholatlah kalian pakai bahasa yang Muhammad lakukan. Kan begitu, ndak begitu kan? Bagaimana? Hadisnya itu bunyinya begini. Sholatlah kalian menggunakan bahasa apa yang betul tidak? Ndak begitu kan? Cocok juga kalau ijab kabul, gunakan dalil juga bahwa barang siapa yang mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Tidak ada bunyinya ijab kabul kalian sebagaimana melihatku ijab kabul, tidak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya gunakan dalil ini juga Al-Quran. Karena gini Palado, Muhammad nggak pernah ijab kabul. Ijab kabul itu hanya di Imam Syafi'i. Sama seperti sholat, tadi si Khalid kan bilang ada sholat. Sholatlah bagaimana seperti aku. Loh, sholatnya Muhammad siapa yang benar antara 4 mazhab itu, Khalid? Apa gimana? Kau kan bilang sholatlah sama seperti aku sholat, gitu kan? Dalilmu tadi. Kalau gitu dari 4 mazhab itu mana yang benar? Tidak selalu ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Setiap mazhab itu ada yang disebutkan oleh sama Nabi Muhammad. Loh, ntar 4 mazhab ini sama nggak sholatnya? Tidak. Sebentar, stop. Sholatnya sama. Gini ya. Yakin? Oke. Orang Hanafi bersedekap nggak? Tahu ini kemana-mana pertanyaannya. Yang mana dulu? Mesti selesaikan yang mana dulu? Kalau Muhammad itu sholat, ini masih sholat topiknya. Ibadah kan, kamu bilang kan sholatlah sebagaimana aku. Kamu bilang karena dalil itu maka harus pakai bahasa Arab. Oke, setuju ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 imam Islam sekarang mazhab besar ini sholatnya beda-beda? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah di antara 4 itu. Cuman mereka ada yang tidak sama, ngerti nggak? Tidak semuanya mereka itu sependapat. Tidak ada yang bertentangan tapi tidak sama. Mereka berbeda-beda pendapat dalam hal-hal tertentu. Loh, berarti nggak ada yang tahu. Tidak bertentangan dengan apa omong kosong? Tidak ada omong kosong. Begini. Tata cara sholatnya sama nggak antara 4 mazhab itu? Betul, sama. Kira-kira ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Sorry, gue nggak mau sok pinter. Gue nggak tahu, gue nggak mempelajari itu. Yang bersedekap cuma Syafi'i, ya. Nah, oke. Begini. Berarti beda ya? Berarti beda. Oke, setuju ya? Beda ya? Saya tidak mengatakan setuju. Loh, yaudah. Kalau gitu ada lagi nggak yang bersedekap selain Syafi'i? Saya tanya. Atau enggak, kita ngomongin aja. Saya tanya sama kamu. Kamu sholatnya baca bismillah nggak? Atau bismillahmu dalam hati? Kamu gimana? Kamu kalau sholat baca Al-Fatihah, bismillahnya kamu dalam hati atau kamu sebutkan bersuara? Bersuara? Ini saya ya, bukan imam ya, saya. Oh, berarti kamu NU, ya? Kalau Muhammadiyah itu nggak disebutin? Iya. Tidak ada. Itu aja udah beda.
Ya begini, Itu udah beda. Perbedaan itu tidak membuat kita saling Itu udah beda, bro. Iya, perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan atau antara NU dengan Muhammadiyah udah beda, antara Syafi'i dengan Maliki Hambali. Betul. Itu udah beda. Perbedaan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kamu tahu? Karena tidak ada dalilnya yang di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menegaskan, yang mewajibkan hal yang bertentangan antara imam. Itu namanya kamu tebang pilih. Kalau kamu bilang karena tidak ada dalilnya di Quran, berarti sholat juga nggak ada dalilnya, harus bahasa Arab. Ada di dalam hadis. Dalam Quran saya bilang. Dalam Quran ada suruh perintah sholat, ada. Tidak, begini ya. Kalau sholat yang kalian permasalahkan tentang ibadah kita ini, tidak ada yang diragukan dalam perintahnya. Kalau tidak diragukan mestinya sama, bro. Mestinya sama dong. Iya. Buktinya beda. Perbedaannya tetap sholat apa enggak? Loh, beda, tata caranya beda berarti. Iya, tata cara yang membuat mereka berbeda di antara 4 imam ini. Tunggu sebentar. Tidak ada yang bertentangan dengan hadis Rasulullah ataupun Al-Quran. Sebentar, kamu sholat ini enggak? Bawa batu nggak? Kok bawa batu? Iya. Nah, beda lagi sih. Pakai batu, pakai turban. Di jidatnya dia bersujud di atas batu. Pakai turban. Pulang lagi nih. Oh, nggak bawa batu. Oh, beda sama. Yang benar yang mana ini? Sholatnya Muhammad yang asli. Satu. Jangan panik. Yang benar yang mana ini sholatnya Muhammad ini? Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita sholatlah kalian di depan. Loh, tadi kamu ini dari bahasa saja lihatlah aku sholat. Bagaimana aku sholat? Jadi orang Syiah begini Halid. Orang Syiah dia meniru Muhammad sholatnya ketika Muhammad pakai batu di depannya kan? Begini, Bapak Ladusing ya. Saya seperti ngomong sama anak SD. Pernah tahu Ali itu udah dibaiat sama Nabi Muhammad nggak? Sebentar, saya jawab dulu satu ini ya. Ini berasa ngomong sama anak SD. Kalau Nabi Muhammad sholat di Arab sana di rumahnya, kita harus sholat juga ke rumahnya dia juga. Ya nggak harus begitu. Sholat kita bisa di mana-mana. Kita nggak berbicara itu, kita bicara tentang tata caranya. Tadi kan menyamakan soal batu. Orang Syiah sampai sekarang pakai batu nggak kalau sholat? Nah, itu Syiah, bukan kita. Loh, Syiah itu Ahlul Bait. Islam nggak dia? Islam. Dia Islam Syiah. Di pandangan kami sebagai dia langsung Nabi loh. Iya. Dia keluarga Nabi loh. Keluarga Muhammad loh, Ahlul Bait loh itu. Iya. Tapi ada dalilnya nggak Islam Syiah ini dibenarkan di hadis Rasulullah ataupun Al-Quran? Ada di hadisnya Syiah dia pakai batu, ada memang. Hadis Syiah, kok hadis Syiah sih? Di dalam hadis Rasulullah dan Al-Quran ada nggak adanya Islam Syiah? Syiah ada di Al-Quran kata Syiah. Coba di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya, begini dibenarkan atau tidak? Di Al-Quran ada kata Sunni nggak? Iya. Begini pertanyaan tapi ini. Kata Syiah ada. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini nggak? Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini nggak? Itu keluarganya dia kok Syiah. Keluarganya dia. Menurut kamu Ali gimana? Kok Ali itu siapanya Muhammad, bro? Kayak gitu kalau nggak Iya, oke. Ali adalah salah satu keluarganya Muhammad. Begini. Sepupu, menantunya. Iya, betul. Tapi terus kamu ngikutin siapa? Tidak ada yang salah dengan Ali. Pengikutnya yang salah, yang melebih-lebihkan, melebih-lebihkan. Apa salahnya? Apa salah pengikutnya? Apa salah pengikutnya? Ya, karena pengikutnya Ali ini tidak menerima khalifah selain Ali, seperti Umar, Abu Bakar, dia tidak terima. Jadi, oke, kamu tahu nggak? Dia menolak. Tahu nggak kenapa nggak nerima? Alasan Bapak apa? Saya pendengar. Saya tanya kamu dulu. Saya uji sejarah Islammu. Bagaimana? Saya menguji sejarah Islammu. Ya, begini Bapak ya. Saya tidak bisa bercerita detail tentang. Oke, ya udah saya aja yang ngomong ya. Kan kamu nggak tahu kan? Coba cerita. Oke. Muhammad punya 2 cucu kesayangan, betul? Dari Ali, betul? Betul. Dari Ali dari Fatimah, betul kan? Oke, yang membunuh Fatimah siapa? Tahu nggak?
Yang membunuh Fatimah siapa? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Umar. Itu kan ilmu kalian kan? Pendapat. Loh, ini sejarah. Yang kalian dapatkan Sejarah. kan? Saya bisa tunjukin. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah deh. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah. Hasan, siapa yang bunuh Hasan? Yang membunuh Hasan? Sebentar ya. Saya tidak mau ngomong tanpa. Udah, nggak usah daripada lama. Istrinya, betul? Istrinya namanya Jadah, betul? Betul. Oke. Tahu nggak kenapa Jadah meracun Hasan? Perintah siapa? Rayu maut dari Yazid. Yazid anaknya siapa? Mu apa? Muawiyah. Muawiyah. Terus? Betul kan? Muawiyah sahabat Muhammad atau keluarganya Muhammad? Saya tidak tahu itu. Sahabat. Kau kan pengikut Muawiyah kau. Ya kan? Pengikut Oke, itu anak pertama. Itu cucu pertama. Ya. Cucu kedua Husain. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain? Ya? Ya? Ya sangat. Malah bercerita tentang sejarah ya. Oke. Loh, kita udah sejarah kan? Saya ikutin dulu kemana nih arahnya nih. Oke, yang membunuh Husain bin Ali adalah Yazid bin Muawiyah. Hah? Yazid bin Anas bin Amnakai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak dan menggorok lehernya. Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan dia membunuh Husain? Ya? Yehwe. Di bawah tapi. Ini Islamnya juga nggak tahu sejarah. Ini Kak, guys, sebentar ya teman-teman ya. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma ya. Bang Zuma jauh jelas lebih besar ilmunya daripada saya. Begini. Loh, ini pertanyaan yang dilontarkan ini. Begini. Yang membunuh Husain adalah Yazid. Anaknya siapa? Muawiyah. Tadi yang membunuh Hasan itu adalah Jadah. Makanya ada istilah haram Jadah. Ya. Betul. Nah, Jadah ini siapa otaknya? Sebetulnya otaknya adalah Muawiyah, bukan langsung Yazid. Muawiyah bapaknya Yazid, dia membayar 100.000 dinar dan dia menjanjikan kalau Hasan mati kamu akan menikahi Yazid dan kamu akan menjadi istri khalifah. Oke, sekarang pertanyaannya, Muawiyah itu Sunni atau Syiah? Tidak tahu. Sunni, sahabat kok. Dari keluarganya Baginda baru Syiah. Ya, itu. Enggak nih, saya tidak sedang belajar ya. Tidak perlu. Ya udah. Kau sekarang saya tanya, kau Sunni apa Syiah? Sunni. Iya, kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Pembunuh keluarga Muhammad. Oke. Kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Ya. Ya, setuju ya. Oke. Sekarang saya boleh bertanya? Boleh. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad. Oke. Di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian beriman nggak? Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Iya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, oke. Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini. Begini. Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu yang nulis Lukas siapa? Bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, oke, terserah. Jangan ketawa dulu. Jangan tertawa dulu. Paulus, tapi yang dibawa kitabnya Lukas. Anjir. Iya.
Jangan tertawa dulu. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Paladu. Ya. Oke, begini. Paulus nulis Lukas. Berarti Alkitab kita di dalam Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Nah, itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Ntar dulu, berarti ya oke. Gue menerima. Kok udah lari? Kok lari sih? Ya, ini saya menerima omongan kalian. Oh, ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang kamu bawa Yang Lukas. orang iya. itu nama suratnya Lukas. Iya, Lukas, betul. Iya, Terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Lah ya Paulus, kamu kan ngerti Lukas. Ya oke, gini. Aduh, lawak-lawak anjir. Ya begini. Ya, 2 tengah malam. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Prof, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus toh. Iya. Lawak-lawak. Ya, ketawa lagi. Iya, oke. Justru kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya menerima. Masa kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Iya. Lawak-lawak 1.500 orang makan. Komeng. Iya, oke. Sudah belum ketawanya? Percaya atau tidak? Ini tolong ya, tolong. Ini banyak Aku yang minta tolong bertentangan. ya. Jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya. Percaya atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Oke. Di sini ditulis ya. Oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Satu hukum Taurat batal. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi, Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Coba baca ayat 14. Baca ayat 14. Jangan baca langsung 15, baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ? Kok ke 14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam tubuh. Itu dia tembok pemisah itu yang dibatalkan. Pertanyaannya yang berbohong siapa di sini? Orang emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31. Dengar lu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Iya. Roma 3 ayat 31 tolong bacain. Ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu. Kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas. Tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh baru berapa detik yang lalu. Coba buka Roma 3 ayat 31. Minta tolong. Roma 3 ayat 31. Roma ayat 3. Roma pasal 3 ayat 31. Ini tulisan Rasul Paulus. Sama seperti Efesus. Pasal 3 ayat 31. Ayat 31. Bacakan nyari. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan orang yang. Demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang berbohong siapa? Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan Loh, itu yang nulis sama-sama Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Nah, yang bertentangan adalah logikamu karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan Siapa hukum yang membatalkan? Taurat. Berarti batal Siapa hukum yang Taurat. membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti Saya tanya. Iyanya di situ siapa? Iya. Iyanya apa? Iyanya apa? Bukan Paulus. Nih. Coba baca sekali. Begini ya. Baca sekali lagi. Dengan coba baca. Ya, dengan
Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebagai manusia ya. Ulang-ulang yang baca yang benar, jangan buru-buru. Ya, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Siapa yang batalkan? Siapa yang batalkan? Iya, siapa? Yesus dengan kematiannya, bukan Paulus. Lawak-lawak. Cara baca itu pelan-pelan, jangan kayak kau makan Indomie. Nggak kau rasakan Indomie dulu langsung kau telan. Nggak tahu kau rasanya. Langsung pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak-lawak. Kan? Pingsan sendiri kau kan? Cek. Cek. Siapa yang membatalkan? Ya, begini, siapa yang membatalkan? Iya, jangan dibantah dulu. Siapa yang batalkan? Siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya mendengarkan. Nih, dengarkan baik-baik. Siapa yang membatalkan tadi? Saya bacakan pelan-pelan. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ aja cukup. Mau dilanjutin? Siapa yang membatalkan? Yang membatalkan apa? Siapa yang membatalkan? Nah, menurut kalian siapa ini? Ini siapa? Yang menurut kalian siapa? Yesus yang mati. Yang membatalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan aku. Lawak-lawak kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak. Jangan mute dong. Menurut kalian, iya ini di sini siapa? Yesus. Oke. Dan tapi kata-kata di sini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti yang berbohong siapa? Kau. Oke, begini, dari hukum Taurat yang mana dibatalkan? Kutipan dia nggak mau mengakui salah satu berbohong. Nih, siapa yang berbohong? Coba. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kok dengarkan sekali lagi ya. Jangan membaca firman. Telah membatalkan hukum Taurat. Gantian. Jangan membaca firman dengan keculasan. Kamu nggak paham. Sekali lagi baca. Sebab yang dengan berbohong berarti siapa? Saya baca sekali lagi. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Apa yang dibatalkan? Ketentuan, perintah dengan ketentuannya dibatalkan lalu menciptakan satu kesatuan. Yang mengubah ini pun, kenapa dia mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu? Karena di dalam Yesus, Taurat itu yang tadinya ketentuannya untuk Israel aja, sekarang juga untuk segala bangsa. Karena apa? Tembok pemisah itu tadinya gini bro, kamu tahu arti tembok? Tembok ini kan memisahkan, jadi tadinya Israel sama Goyim. Ini dengan kematiannya ini dirubuhkan sehingga membuat keduanya menjadi satu. Itu yang dibatalkan tadi. Makanya Roma 3 ayat 31 makin meneguhkan. Apakah kalian lawak-lawak? Sudah meneguhkan. Oke, berarti di sini yang gugur ayat yang mana? Ada. Gak ada yang gugur. Pikiranmu yang gugur. Bagaimana? Coba kita baca. Sebentar. Kita baca yang dia di Lukas. Coba baca di Lukas. Ini juga dia nggak teliti. Coba baca di Lukas. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar, ini belum selesai. 16-17. Oke, kita bacain pelan-pelan. Lukas 16 ayat berapa? 16-17. Ayat 17. Jujur dengan pikiran sendiri, berarti yang gugur ayat yang mana? Dengar ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah bercerai dari suaminya, ia berzina. Kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, pertanyaannya bukan lebih itu. Mudah langit runtuh. Itu pertanyaannya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik
dari kalian hukum menjawab Taurat selalu ini menyimpang batal. kemana-mana. Tinggal dijawab. Ini Apa-apa? yang gugur yang mana? Ayat yang mana yang gugur? Nggak ada yang gugur. Yang batal. Nah, berarti ini kan Nggak ada yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak akan batal. Nah, jadi yang benar yang mana? Loh, memang tidak ada yang dibatalkan. Lah terus ini yang tadi yang dibacakan apa itu? Yang Sebab di dengan mana? matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti sudah batal hukum Taurat. Itu tadi tembok pemisah yang saya sudah jelaskan tadi. Taurat itu tadinya untuk orang Israel aja. Sekarang itu semakin diteguhkan untuk segala bangsa. Itu. Jadi Iya, tembok berarti- pemisahnya. Ya berarti yang batal di sini telah membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana? Ada berapa Taurat ini? Ketentuannya coba kamu bayar. nangkap Ketentuannya dengan segala. Ketentuannya jelas. Kamu kan potong. Segala ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya itu hanya tadinya berlaku untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Itu term and condition. Paham nggak? Ketentuan. Loh, itu tadi kamu baca yang Efesus gimana sih? Taurat ini kan tadinya dia hanya peruntukan untuk Israel. Kok kira untuk Arab? Nah, sekarang Taurat itu berlaku untuk semuanya di dalam Kristus. Jadi Mana tembok dalilnya? pemisah itu. Taurat berlaku untuk semuanya, mana dalilnya? Loh, ini tadi. Lo itu tadi Efesus 2 ayat 14 dan 15 Supaya itu. semua satu di dalam Kristus melalui Mana kematiannya. Astaga Tuhan. Makanya dibaca. Kok nggak nyimak dari tadi, Bapak? Coba kamu baca sekali lagi. Coba kamu baca sekali. Jadi yang dikatakan baca lebih aja, nggak mudah usah saya langit dan jelasin, bumi baca lenyap aja. ini apa? Baca aja, nggak usah saya jelasin, baca. Iya, lebih mudah langit bumi lenyap ini apa? Baca Efesus Arti tadi. dari ini apa? Kamu tahu nggak kenapa lebih mudah langit runtuh dan bumi dari lenyap daripada satu hukum Taurat itu dihilangkan? Kenapa? Kalau hukum Taurat itu dilenyapkan, maka pejina-pejina seperti nabimu itu akan merajalela. Itu maksudnya. Ini nggak nyambung kok, makanya aku bacakan sampai di akhir itu. Kalau sempat, dengar. Allah. Kalau sempat hukum Taurat itu, apa salah satu hukum Taurat? Jangan berzina. Kalau itu ditiadakan, maka kelakuan Nabi kau merajalela. Itu konteksnya di Lukas tadi, blog. Jangan kau lepaskan konteksnya. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berzina. Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, runtuh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berzina kayak nabimu. Itu konteks Lukas. Makanya saya bacakan dia. Terus, sebentar Pak Ladu. Terus yang di bawah katanya, si Agatha nggak nyambung. Lah itu memang ayat berikutnya. Iya, ayat berikut. Jadi yang batal. Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan, di sini semua jelas orang akan menjadi pejina seperti nabimu. Makanya kata Yesus, runtuh dunia ini, cepet runtuh, lebih mudah runtuh daripada Taurat itu ditiadakan. Itu lawak-lawak kau. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan. Ya nggak boleh, makanya Tidak Taurat bisa itu masih ditiadakan. ada. Makanya di dalam 10 Taurat, kamu dengar ya, jangan berzina. Kalau sempat jangan berzina ini ditiadakan, muncullah Muhammad banyak. Itu yang kayak di Bangkalan Madura. Ini apa kok? Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan, tidak bisa Ya memang dibatalkan. nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti di sini Efesus 2:15 ini gugur ya teman-teman ya. Enggak, disatukan kok. Di kata sini Yesus. jelas iya telah membatalkan Taurat tulisannya Membatalkan gitu. ketentuannya. Jadi ketentuannya tadinya untuk orang Israel. Ih, dongok banget sih lu. Ketetapan jangan berzina itu jadi nggak berlaku hanya untuk orang Israel aja, tetapi untuk semua yang percaya kepada Kristus. Ya, itu maksudnya. Itu kan hasil tafsiran Mbak Agatha. Saya nggak nafsir, saya nggak melepaskan teks dari konteksnya. Iya, Itu yang saya coba lakukan. Tetapi kamu melepaskan teks dari konteksnya. Makanya saya bacakan tadi tentang si pejinah tadi. Itu maksud Yesus ketika dia mengatakan ya, lebih mudah lenyap langit dan bumi. Dengar, konteksnya karena si pejinah ini. Makanya kamu tahu dulu kasusnya. Jadi kalau Yesus membatalkan Taurat, maka semua orang akan menjadi pejinah seperti nabimu.
Itu lebih mudah langit runtuh Kak daripada satu Taurat itu dibatalkan. Ya runtuhlah dunia ini kalau semuanya kayak Muhammad. Ih gila kau. Ini gila aku. Runtuh dunia ini bener. Maksudnya apa? Kalau runtuh dunia artinya apa? Kacau. Akan kacau dunia ini kalau perintah untuk jangan berzina itu dibatalkan. Ih lawak-lawak kau. Begini Halid, kalau kamu menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu artinya itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua Taurat. Iya benar. Iya. Mau tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Lawak-lawak. Sudah. Maka betul lah ya, memang Yesus ini keren banget ya. Kalau ada yang mau meniadakan Taurat, udahlah. Kacau kan dunia ini. Sama kayak di Arab sana. 1400 tahun yang lalu. Setuju tidak Muhammad pengikutnya Paulus? Loh, kamu bilang tadi Paulus membatalkan Taurat, kan bagi kamu melanggar semua. Ini ya, Pak Ladu ya. Pertama dia memfitnah Yesus. Memfitnah Paulus. Pertama dia memfitnah Paulus. Ngomong apa dia? Ya, kamu tadi memfitnah Paulus. Kau bilang Paulus membatalkan. Loh, mulut-mulut tadi. Oke. Mulut-mulut tadi. Siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Saya tanya kau, siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Siapa Pak Prof? Kira-kira yang membatalkan hukumnya Allah siapa? Allah sendiri. Jangan kau bilang yes, ini Paulus. Lawak-lawak kau. Sekarang saya tanya kau, di dalam surah Al-Kafirun, lakum dihukum waliyadin. Kenapa bertentangan? Gantian, udah dijawab. Kenapa lakum dinukum waliyadin? Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku di surah Al-Kafirun bertentangan dengan An-Anfal ayat 12. Bertentangan dengan At-Taubah 29. Nah, ini mampus kau. Cuma dijelaskan Al-Quran ke kalian. Alkitab kalian jelaskan. Coba dulu aja jelasin. Jangan bilang percuma. Apalagi kitab kalian. Kitab kalian aja kalian bantah. Kitab kalian sendiri kalian bantah. Kami nggak ada membantah. Lah, kami nggak ada membantah. Yakin nggak bantah? Ya nggak ada. Kamu tadi menuduh Paulus membatalkan Taurat. Ternyata tidak. Yesus saja berkata, jangan kalian manggil-manggil aku Tuhan. Lari. Kau selesaikan dulu atau 123 atau 29-mu dengan lakum dinukum walia di surah Al-Kafirun. Kenapa Allahmu itu lawak-lawak? Nah, kok iya? Jangan kalian aja kalian tidak percaya, apalagi Al-Quran. Ya, jelasin aja dulu kitab kau. Lah, mending jelaskan Alkitab kalian yang kalian percaya. Lu dari tadi kami udah ngejelasin. Iya. Apa yang kamu tangkap dari yang kami jelasin? Iya, kalian bantah kan? Kalian bantah kitab apa? kalian. Membantah apa? Lah, itu dua ayat yang berbeda. Apa bantahan kami? Apa bantahan kami kalau kau mengerti? Bisa-bisanya kalian menyatukan ayat yang bertentangan. Lo kau aja nyatukan ayat yang satu konteksnya dengan yang satu. Loh, kami nggak sebentar. Kalau kamu mengatakan itu sama-sama hukum Taurat. Sekarang saya tanya, apa bantahan kami? Sama-sama Taurat. Gugur, yang satu bilang telah gugur, bertentangan. Nggak ada dikatakan yang satu gugur, yang satu telah belum gugur. Ya, itu dibatalkan dan tidak dibatalkan. Kalian bilang yang mana yang dibatalkan? Yang mana yang dibatalkan? Oh, diulang lagi nih. Loh, yang mana yang dibatalkan? Ulang lagi nih. Ya, ulang aja lagi, nggak apa-apa. Yang mana yang dibatalkan? Iya. Apa yang dibatalkan? Loh, saya tadi udah menjelaskan. Bacain apa yang dibatalkan? Ya udah, dari penjelasan kami aja kamu tidak bisa mencapai konklusi apapun. Makanya tadi saya tanya. Jawaban kalian memaksa. Jawaban kami nggak maksa. Kamu kan melepaskan teks dari konteks. Konteks Yesus mengatakan lebih mudah langit runtuh kalau satu hukum Taurat dibatalkan, itu konteksnya karena perzinahan. Itu tadi udah dijelasin. Yang di Efesus konteksnya adalah
ketentuan itu yang dibatalkan sehingga dia menciptakan hukum yang baru. Apa itu? Menyatukan keduanya. Tuh, itu jelas, nggak ada yang kami bantah. Itu. Jadi ibarat kata, kalau saya bisa kasih contoh ya Pak Prof ya. Saya nggak boleh makan kacang kedelai. Konteksnya ketika saya lagi alergi. Loh, saya boleh makan kacang kedelai. Kira-kira bertentangan nggak Pak Prof? Nggak bertentangan. Nggak bertentangan, karena konteksnya ketika saya lagi biduran, ya saya memang nggak boleh makan kacang kedelai. Iya. Ketentuannya adalah jika sakit. Sementara saya boleh makan kacang kedelai. Tuh, kayak gitu aja kok susah kamu. Udah dibilang, dia sendiri yang meruntuhkannya sehingga dia menjadikan satu, menciptakan keduanya menjadi satu. Iya. Oh, itu. Dia hancurkan tembok pemisahnya, dijadikan satu tanpa membatalkan hukum itu. Jadi itu ayat sepertinya paradoks. Gitu loh. Seolah-olah dibatalkan padahal diteguhkan. Seolah-olah, ngerti kan ayat paradoks? Betul. Nah itu. Nggak paham ayat paradoks. Tulisan Rasul Paulus emang karena memang dia sangat pakar ya, ahli, bahkan kalimat-kalimatnya itu penuh dengan retorika kan. Emang akan susah dipahami bagi kaum buta huruf. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ya tak ya, kalau nggak salah ya. Ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Paladu boleh bantu nggak Paladu? Masih boleh. Nah, Gedein Paladu. Pakai suara Allah. Pakai dialek Quraisy. 2 Petrus 3 ayat 15. Nah ini yang ngomong ini Rasul Petrus ya, leadernya para rasul nih. Bahasanya bukan bahasa ini ya, orang Israel itu ya. Gedein dia gedein Pak Prof. Bentar. Nih, siap. Oh gini sih, ini selalu begini. Loh. Ntar Paladu. Ntar nih saya. Jangan Pak Prof, saya aja. Ini udah terlanjur. Lah, balik lagi. Ini aku aja Pak Prof. Oke. Loh, kok nggak bisa? Oke. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan. Bentar Paladu. Kata orang-orangnya nanti diganti orang Islam ya. Itu dari mana orangnya? Kata orang-orang itu yang di ayat 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang diperlihatkan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dan surat-surat itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang Islam yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Agak mirip ya. Kayak agak Thank you Paladu. Enggak Pak Prof, ini itu agak mirip ya. Memutarbalikkan kebiasaan mereka sendiri seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya, ini. Ya, Rasul Paulus ini seringnya itu satir. Serius. Dia tuh selalu satir. Coba ya, dia tuh selalu mengatakan aku adalah yang paling berdosa, aku orang yang paling, kamu lebih mulia aku. Dia tuh suka satir orangnya. Iya. Gitu. Bahasanya tinggi ya. Itu bahasa canggih, itu bahasa satir. Yang tinggi itu bukan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu terlalu. Ini Rasul yang nulis nih Rasul Petrus ya, ketua kelas para rasul nih yang ngomong. Tuh,
Berarti ini udah bukan hanya terjadi sekarang, zaman itu juga sudah ada nih bibit-bibit keislaman di kalangan orang-orang tidak percaya. Tuh. Tapi kenapa dia langsung takut Pak Prof? Ketika kita tanya, kenapa At-Taubah 29 itu? Ya, karena Islam itu memang kalau sejujurnya mereka nggak belajar Al-Quran. Kapan mereka mau belajar Al-Quran? Jumatan cuma setengah jam. Kabur, lu kabur dari Qurannya. Kenapa? Kenapa kabur dari Quranmu? Kenapa? Saya kabur dari Quran. Di sini yang dipertanyakan kitab kalian. Kalian kabur kan? Kalian mempertanyakan ini. Kita udah jawab terlalu panjang lebar. Saya nggak mau kalian nanti kalian tidak percaya gimana Al-Quran? Nggak ada yang bilang nggak percaya, Bang. Lah, Tuhan kalian bilang jangan sembah Dia. Jangan kabur, jangan kabur. Nah ini kamu mau kabur. Tadi kamu bertanya, saya sudah menjawab. Sekarang saya tanya kamu, kenapa Al-Kafirun bertentangan dengan At-Taubah 29? Loh, gantian. Ya. Kalau kamu nggak mau kabur, tanggepin ini. Iya, kalian kan itu baru jawab Al-Quran. Alkitab kalian tidak percaya. Kan kabur. Kabur dari mana? Betul kan Pak Prof? Percuma ngasih cahaya sama orang buta. Loh, apa bedanya tadi saya menjelaskan tentang yang kamu tanya? Kami kasih cahaya, kau mintanya yang gelap. Nah, sekarang saya tanya, kamu mau menghadapi Quranmu atau mau kabur? Atau mau lagi yang tadi? Beretorika lagi ke yang tadi? Ayo, kamu kabur lagi. 2 kali kamu naik, kamu kabur dari Quranmu. Kamu nggak sanggup menghadapi ini? Nggak ada tak orang itu. Nggak sanggup menghadapi ini? Kan? Jangan kabur dong. Kamu bawa Lukas sama Efesus. Kamu benturkan. Loh, saya bilang jangan lepaskan teks dari konteks. Kita udah menjawab. Ini ibarat kata gini ya Pak Prof ya. Halo, selamat pagi. Halo. Ini ibarat gini ya kan. Udah dijelasin ya. Ibarat kata dia kan. Dia ini belanja di Indomaret kayak Pak Prof ya kan. Ada struknya. Cuman dia bilang kan, "Loh, ini kok 2 kali diposting padahal di bawah di point." Ya kan? Dikurangin 1. Terus dia ngamuk, udah dijelasin sama kasir Indomaretnya. Terus gitu dia mau lari lagi. Itu kenapa kulkulnya nggak diskon gitu dia bilang. Gak nyambung loh. Itu ya. Kan tadi udah dijelasin gitu loh. Hadapin dong pertanyaannya. Baik, teman-teman, videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas beberapa hal terkait ayat Alkitab dan ayat Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika mereka membahas ayat Alkitab, Juma menyampaikan beberapa hal ya, dan selalu dijawab dan dibantah oleh apologet Kristen, sehingga tidak ada ruang buat Juma untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Karena bagaimanapun ya Juma tidak paham Alkitab, sehingga ketika dia membicarakan Alkitab selalu saja lari dari apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri. Ketika dia mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkannya, selalu saja salah dan tidak sesuai. Nah, saudara dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk meluruskan pernyataan-pernyataan mereka yang membahas Alkitab tetapi tidak pada tempatnya. Jadi Tuhan menyiapkan hamba-hambanya untuk meluruskan dan menyatakan kebenaran Alkitab, sehingga kebenaran Alkitab tetap dikumandangkan bahkan di saat momen debat lintas agama gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ini yang kita syukuri kepada Tuhan, di mana Tuhan kita berkarya, bertindak dan menyatakan otoritasnya di atas firman Tuhan gitu loh. Jadi dari apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para apologet Kristen di video tadi, kita boleh mengerti bahwa
Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah yang datang ke dunia ini. Dia adalah Allah. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan bahwa dia berasal dari sorga. Bahkan dia menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Bahkan dia sederajat dengan Allah. Ya, dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, tentu saja hal-hal semacam ini tidak dipahami dengan betul, dengan benar oleh Juma, karena memang pada dasarnya Juma tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi ya wajar sih kalau kemudian Juma selalu salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian ya Juma berhenti membahas Alkitab. Saya selalu ingatkan dan pesankan supaya Juma fokus kepada agamanya dia, fokus dengan imannya dia, fokus dengan apa yang dia imani, apa yang dia yakini dalam kitabnya dia. Dan ketika dia bicara, lebih memberkati pendengarnya ketika dia membicarakan kitabnya dia, membicarakan Al-Qur'annya dia gitu loh, daripada dia membicarakan Kristen, membahas Alkitab, membahas Yesus, membahas Tritunggal dan lain sebagainya, tetapi selalu saja ngawur gitu loh ya. Jadi pesan buat Juma, berhentilah membahas kekristenan, berhentilah membahas Alkitab, ya, fokus dengan agamamu, itu lebih baik dan lebih memberkati buat pendengar Juma ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga bersyukur di mana hamba-hamba Tuhan di video tadi, dalam hal ini saudara kita Edis TV dan juga Agatha, menyampaikan dan menyatakan kebenaran Alkitab lewat debat apologet Kristen atau debat lintas agama ya. Firman Tuhan terus dikumandangkan, kebenaran Alkitab terus dikumandangkan, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Soal mereka percaya atau tidak itu kembali ke mereka, itu haknya mereka. Kita tidak punya hak untuk memaksa orang harus masuk Kristen, tidak, saudara Tuhan ya. Tetapi yang perlu kita lakukan memberitakan Injil ya. Soal mereka percaya atau tidak kembali ke mereka. Kalau mereka percaya puji Tuhan, kalau tidak ya itu silahkan saja, sah-sah saja. Dan kita berdoa supaya Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja dalam pemberitaan Injil melalui khotbah, melalui kesaksian, dan juga melalui debat lintas agama, supaya Injil yang diberitakan menjadi berkat bagi pendengar, dan melalui apa yang mereka dengarkan, mereka boleh percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, dan Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang datang ke dunia ini memberikan kasih-Nya kepada orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan semua pekerjaan kita, supaya kita tetap semangat mengejar cita-cita kita, dan hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita di waktunya Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Selebihnya jikalau saudara punya tanggapan, punya komentar, punya pesan, silahkan muat di kolom komentar di bawah. Tuliskan komentar atau pesan yang baik, yang positif, ya, komentar yang memberkati kita sekalian, membuka wawasan kita, dan juga pesan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan sekali lagi, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati sanak saudara kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita rindukan diberkati Tuhan, apa yang kita rindukan dijawab Tuhan, apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.